Kamarku. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Masih terngiang pijitan majikanku tadi siang. Perasaanku saat itu begitu takut. Aneh. Dan juga menyenangkan. Terus terang saja, ini pengalamanku yang pertama, di mana aku dipegang oleh tangan wanita, rasa yang menjalar di semua pori-poriku. Kurasakan semua keanehan yang terjadi dalam diriku yang berujung pada suatu kesenangan yang sangat berkepanjangan. Aku bingung dan bertanya-tanya, apakah yang terjadi dalam diriku sebenarnya? Ketika di dalam kamar mandi, betapa terkejutnya aku. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang kesemuanya wanita. Kakak-kakakku juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ibuku sudah tiada sejak aku berusia 2 tahun, sehingga ayahku menikah lagi, namun tak memiliki keturunan. Dan ketika kakakku pergi merantau, tinggallah aku bersama ayah dan ibu tiriku di sebuah desa terpencil dekat pantai. Sejak setahun lalu, aku bekerja pada sebuah keluarga yang merupakan pasangan muda. Majikan lelaki yang kupanggil Napak adalah seorang karyawan, sedangkan majikan wanitanya adalah seorang PNS. Kehidupan di dalam rumah tangga majikanku bisa dibilang harmonis, dan itu yang membuatku kerasan tinggal bersama mereka. Bapak majikanku adalah seorang lelaki yang baik, begitu pula dengan istrinya. Hari Sabtu, di mana bapak bekerja, sedangkan ibu kan PNS, jadi Sabtu Minggu beliau libur, sesuai dengan peraturan pemerintah. Sehingga setiap hari Sabtu Minggu itu, di rumah hanya tinggal aku, ibu majikanku, dan anaknya. Kebetulan hari ini aku merasa tidak enak badan akibat kehujanan kemarin saat aku pergi ke pasar. Padahal malam harinya aku sudah minum obat Bodrex. Namun hingga pagi harinya aku masih merasa sakit di sekujur tubuhku. Namun meskipun begitu, aku tetap memaksakan diri ini untuk bekerja karena inilah dedikasiku untuk keluarga ini dan merupakan kewajibanku sehari-hari dalam keluarga ini. Setelah semua tugasku selesai, kurebahkan diriku di kamar. Kala itu cuaca mendung dan ketika aku setengah terpejam, sayup-sayup kudengar ibu majikan memanggil namaku. Namun karena badan ini terasa sangat berat, aku tak sanggup untuk bangkit sampai ibu datang ke kamarku dan beliau sangat terkejut melihat kondisiku. Dihampirinya aku dan beliau duduk di tepi ranjang. Aku berusaha untuk bangkit walaupun kepala ini seperti dibebani ribuan batu. Tiba-tiba tangan ibu majikan menyentuh dahiku dan kemudian merengkuhku untuk memintaku tiduran kembali. Beliau mengatakan kalau badanku demam, kemudian ibu memijat keningku, mataku terpejam mengilhami pijitan itu. Terasa sakit di kepala dan lemas sekujur tubuhku. Setelah beberapa saat ibu majikanku menyuruhku untuk telungkup, aku pun menurutinya. Kurasakan semua itu olehnya, aku terkejut tetapi karena lemas, aku pasrah saja. Kurasakan pijitan kreatif ibu majikan di punggungku, disinilah awal keanehan itu terjadi. Walaupun kondisi demam, tapi perasaan itu tetap saja kurasakan. Begitu tenang, begitu damai. Akhirnya, kupejamkan mata, sambil mengilhami saja pijitannya yang begitu telaten dan teratur secara konsisten. Oh iya, usia ibu majikanku ini sudah 48 tahun dan kuakui beliau mempunyai wajah yang awet muda
Di saat aku merasakan pijitannya, tiba-tiba kurasakan apa yang dirasa mengganggu proses pemijatan dienyahkan olehnya. Akhirnya aku mengalah, walaupun disertai rasa malu saat itu. Jujur, yang ada di benakku kala itu tidak ada prasangka lain selain aku sedang ditolong olehnya agar segera sembuh. Setelah agak lama, ibu majikanku menyudahinya dan aku diberikan obat demam lagi, lalu segera ku minum. Beliau kemudian meninggalkan kamarku. Sebelum tidur, kuputuskan untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Seperti yang telah aku ceritakan tadi, bahwa ternyata aku mendapati sesuatu yang lain dari biasanya. Aku rasa kalian semua paham. Aku tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan itu, padahal tadi itu aku hanya dipijat saja oleh ibu majikanku. Aku pun tak mampu berpikir jauh. Setelah dari kamar mandi, kuputuskan untuk tidur di kamar. Apakah kejadian ini akan cukup sampai di sini? Please, jangan kemana-mana dulu ya penonton semua, sebelum kisahku ini selesai. Sore harinya gerimis turun dan ketika aku tidur ternyata tadi siang bapak majikanku dan anaknya pergi ke rumah keluarganya. Dan rencananya mereka akan menginap di sana karena ada hajatan, sementara itu ibu majikanku tetap di rumah. Sebab besok Minggu ada acara di kompleks. Setelah tidur tadi siang, kurasakan tubuhku mulai agak mendingan, mungkin karena pengaruh obat penurun demam yang aku minum tadi. Sehingga aku pun berani mandi meskipun tetap menggunakan air hangat. Selesai mandi, terdengar suara ibu majikanku dari ruang TV memanggilku. Aku pun bergegas menemui beliau. Ibu majikanku kemudian menanyakan keadaanku dan aku jawab sudah baikan. Lalu beliau memintaku untuk membuatkan teh hangat untuknya. Setelah itu, aku hidangkan di meja ruang TV. Ibu majikanku kemudian menyuruhku untuk duduk di bawah, tepat di depan tempat duduknya, dan kuturuti perintahnya. Sambil menikmati acara TV Komandan Andre Taulani. Ibu majikanku memegang pundakku dan bertanya, "Apakah pijitannya enak?" "Enak sekali, Bu," jawabku dengan keluguanku sambil aku tersenyum malu. Kami berdua kemudian membisu sambil menonton acara Komandan Andre Taulani, sembari ibu majikanku tetap memijat pundakku. Lama-kelamaan, perasaan aneh kreatif itu menjalar lagi. Aku merasakan sesuatu yang lain, yang aku sendiri tak paham perasaan apa ini. Kurasakan sekujur bulu kudukku merinding. Tiba-tiba, kurasakan hembusan nafas. Aku melirik, dan ternyata wajah ibu majikanku telah sampai di situ. Aku merasakan getaran-getaran kreativitas aneh yang terus saja menjalariku. Aku tidak berontak, aku takut. Tapi getaran semangat kreativitas aneh itu kurasakan begitu mengasyikkan, hingga tanpa kusadari kumiringkan kepalaku seakan memberikan peluang berkreasi. Tanpa sadar aku memejamkan mataku yang kurasakan aku seakan semakin mengilhami, tak mempunyai beban, terasa ringan sekali seolah terbang. Otakku seakan buntu, tidak dapat berpikir jernih yang kutahu, aku hanya bisa mengikuti saja alur kreatifnya. Karena pengalaman ini belum pernah aku rasakan sebelumnya seumur hidupku. Saat itu yang aku rasakan adalah antara rasa takut dan senang menjadi satu. Tangan ibu majikanku masih memijat pundakku, sementara dia masih terus bekerja, membawaku ke alam kreatif yang lebih jauh. Sungguh saat itu, aku sangat bingung dan dilema, mau berontak tapi takut, dan juga aku merasa sayang sekali, karena ini adalah pelajaran baru dan gratis bagiku. Jujur saja, di usiaku ini, aku belum pernah mengenal yang namanya berpacaran, atau jatuh cinta, apalagi sampai yang kreatif seperti ini. Belum pernah. Aku kaget dan spontan uhui. Kedua tanganku lalu memegang tangan ibu majikanku itu. Tapi kemudian ibu majikanku berbisik supaya aku mengikuti saja alur kreatifnya itu agar aku segera segar, bugar kembali. Tanganku akhirnya terlepas dari tangan ibu majikanku. Lagi-lagi kurasakan suatu getaran kreatif aneh. Hanya saja kreativitas ini lebih dahsyat dari yang pertama. Walau semua masih komplit, aku mengawang-awang hebat jadinya.
Aku sempat membuka kedua mataku, tapi hanya sesaat. Gelombang kreativitas aneh berubah jadi rasa sengat kreatif yang aneh, namun juga membuatku enggan untuk menyudahinya. Sungguh baru kali inilah kualami selama hidupku. Sampai-sampai tak sadar ku keluarkan nyanyianku pelan sekali. Tiba-tiba aku terkejut sendiri. Ibu majikanku kaget kemudian menanyakan ada apa kepadaku. Aku tertunduk malu. Setelah didesak terus, aku pun menjawab dengan malu-malu kalau aku ngompol. Ibu majikanku malah tersenyum seraya berdiri dan membimbingku duduk di sofa. Kemudian ibu majikanku menanyakan kepadaku akan hal ini. Dan ku jawab bahwa ini adalah pengalaman kreatifku yang pertama selama aku hidup. Lalu ibu majikanku mengatakan kalau beliau ingin memberikan pengalaman kreativitas tanpa batas yang selanjutnya, tapi dengan satu catatan, agar aku tidak akan menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Aku pun hanya bisa mengangguk dan menunduk. Tentu saja aku tak berani menatap mata ibu majikanku karena malu. Ketika hari sudah berganti malam, gerimis pun berubah menjadi hujan, namun anehnya hawa di ruang TV berubah menjadi hangat. Apakah ini hanya perasaanku saja? Sementara itu aku duduk di sofa, namun ibu majikanku malah jongkok di hadapanku. Aku jadi rikuh dan semakin menundukkan kepalaku. Aku berkata kalau aku malu, namun dijawab olehnya untuk mengikuti saja alur kreatifnya. Aku sudah semakin kehilangan akal sehatku. Aku sudah melupakan kalau saat ini aku sedang bersama ibu majikanku. Yang bisa aku lakukan hanya diam dan terus mengikuti saja pelajaran kreatif pekerjaan pertamaku yang sedang diajarkan ibu majikanku padaku. Aku semakin terkejut dibuatnya ketika pekerjaan kreatif yang diberikan ibu majikanku malam itu semakin jauh. Saat aku mengatakan kalau aku semakin merasa malu atas apa yang terjadi, dengan sabarnya ibu majikanku terus menenangkanku. Aku pun kembali hanya bisa terdiam dan menengadah di antara rasa takut dan malu, serta adanya rasa menyenangkan yang tak kuduga sebelumnya. Perlahan tapi pasti ibu majikanku semakin jauh dan jauh lagi mengerjakan pekerjaan kreatifnya. Kembali lagi, rasa takut bercampur, rasa gelisah datang berkecamuk di dalam diriku. Kondisi dan perasaan yang ada saat itu sungguh sukar untuk kulukiskan dengan kata-kata. Kurasakan dunia gelap dan berputar, sayup-sayup kudengar suara yang begitu indah di telingaku, hingga akhirnya kurasakan adanya suatu desakan kreativitas dari dalam diriku. Desakan kreatif itu tak dapat kubendung. Aku mencoba untuk bertahan, tetapi tetap saja aku tak mampu. Kulihat ibu majikanku tersenyum dan mengelus rambutku. Ibu majikanku pun menanyakan apa yang aku rasakan di kala itu. Kubalas dengan tatapan yang bertanya-tanya, tetapi tetap saja aku tidak dapat berkata-kata. Aku hanya tersenyum dan memandangnya sayu. Ibu majikanku tersenyum dan mengajakku ke kamar. Aku merasa heran. Aku menurut tanpa ada perlawanan. Mungkin karena efek yang baru saja, yang baru pertama kali aku peroleh dalam hidupku. Aku semakin malu dan juga tersanjung ketika ibu majikanku mengagumi apa yang aku miliki dan berpesan agar aku tetap menjaganya. Ibu majikanku duduk di tepi tempat tidurku sembari mengelus rambutku. Dia tersenyum manis, membuat hatiku merasa tentram, nafasku mulai teratur kembali. Namun itu tidaklah berlangsung lama, karena kembali lagi pelajaran kerjaan kreatif selanjutnya sudah kembali diajarkan dan tentunya aku semakin pintar. Aku pun merelakan semua kreativitasku malam itu. Akan tetapi, aku tidak menyesal karena hilang oleh orang yang aku kagumi sekaligus aku sayangi. Selanjutnya, setelah semuanya berlalu, dengan agak tertatih, aku menuju kamar mandi, sembari aku bersiul gembira. Pagi harinya, tepat pukul 8 pagi, kulihat ibu majikanku selesai mandi dan bersiap menghadiri acara komplek. Setelah beliau berpamitan padaku, aku meneruskan menyelesaikan tugas-tugasku. Saat pukul 12 siang,
Ibu majikanku kembali dari acara di komplek perumahan dan aku sedang menonton acara TV. Ibu majikanku tersenyum dan menghampiriku, lalu kubalas senyumannya. Dan setiap hari, semenjak kepergian suami ibu majikanku, kami selalu bekerja kreatif, tetapi setelah ibu majikanku kembali dari kantor. Kadang di kamarku, di kamarnya, di dapur, di ruang belakang, bahkan pernah di garasi dan di dalam mobil. Hatiku terasa senang, tenteram, hingga akhirnya bapak majikanku pulang dari luar kota. Aku keluar kamar untuk mencari udara segar, dan tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing bagiku dari kamar tidur majikanku. Aku terdiam mendengarkan pekerjaan kreatif yang sedang berlangsung di dalam kamar majikanku. Aku terhanyut, mataku terpejam untuk sekedar mengilhaminya. Setelah sekian lama berlalu, tiba-tiba jadi hening. Aku pun terhuyung kembali ke kamarku dan berbaring di tempat tidurku. Setelah nafasku mulai teratur, kurasakan hatiku sakit, cemburukah aku? Dadaku bergemuruh, seakan tidak rela bila kedua majikanku melaksanakan kewajiban kreatifnya. Perasaan ini tidak boleh ada, jawab hati kecilku. Namun perasaanku tidak dapat dibohongi, sepertinya aku telah jatuh cinta kepada ibu majikanku. Pikiranku bergejolak antara logika dengan perasaan yang aku rasa tidak akan mencapai titik temu. Bagaimanakah ini? Akhirnya kuputuskan untuk keluar dari pekerjaanku. Semula bapak majikanku menahanku dengan menjanjikan gajiku dinaikkan, tetapi aku menolak. Kukatakan bahwa aku akan mencari pengalaman baru di tempat lain. Malamnya ayahku menginterogasiku, menanyakan kenapa aku sampai keluar kerja dari keluarga itu. Aku pun mengatakan bahwa aku mulai menyukai dan mencintai ibu majikanku serta tidak rela bila beliau berduaan sama suaminya. Ayahku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian ia memeyukku lama sekali, tak terasa menetes air mataku. Besoknya aku pergi dari rumah itu, ibu majikanku memberiku uang 7 kali gajiku untuk modal, katanya. Yang pasti, tanpa sepengetahuan suaminya. Sejujurnya berat rasanya hatiku meninggalkan keluarga ini, tetapi hati kecilku memberontak terhadap orang yang aku sayangi. Namun, keputusanku sudah bulat. Mungkin nanti, suatu saat aku akan mendapatkan jodoh yang juga menyayangiku seperti ibu majikanku. Terlalu tinggikah mimpiku ini? Mungkin saja iya. Tapi bukankah rasa cinta dan sayang itu tidak pernah mengenal usia, kaya dan miskin? Begitulah kisah singkat antara aku dan ibu majikanku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya
dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Ayu adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya wanita. Umur Ayu sekarang 24 tahun dan ternyata Ayu sudah menikah pada usia 21 tahun. Memang terbilang cepat untuk usia segitu. Rani kakak pertamanya juga sudah berumah tangga, namun masih tinggal dengan orang tuanya. Ibunya sendiri sudah tiada sejak adik Ayu, yang paling kecil bernama Laila, berusia 2 tahun. Sehingga sang ayah menikah lagi, namun tidak memiliki keturunan. Sementara Laila, adik Ayu yang usianya 20 tahun, sedang merantau di kota. Setelah Ayu menikah, di rumah mereka tinggal Rani bersama suaminya, serta ayah dan ibu tirinya di desa terpencil di selatan Jawa. Ayu sendiri ikut suaminya, Agus, yang merupakan anak tunggal dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 orang putri yang baru berusia 2 tahun. Dan selama 2 tahun tinggal bersama mertuanya, tidak ada hal berarti yang dialami Ayu, semua berjalan tanpa ada kendala. Ibu mertuanya bernama Bu Sri adalah seorang karyawati di salah satu perusahaan besar di kotanya. Sedangkan Pak Sutomo, bapak mertuanya, adalah seorang pegawai negeri, sebuah instansi pemerintah yang semoga saja tidak ikut korupsi karena biasanya banyak PNS yang suka korupsi. Nah, kehidupan di dalam rumah tangga mertuanya bisa dibilang cukup harmonis, hal itu membuat Ayu kerasan tinggal bersama mereka. Ibu mertua Ayu merupakan seorang wanita yang baik, begitu pula dengan Pak Sutomo, bapak mertuanya. Hari Sabtu Bu Sri masih bekerja, sedangkan Pak Sutomo kalau Sabtu dan Minggu pasti libur. Maklum, itu adalah aturan pemerintah buat para PNS, enak banget ya mentang-mentang kerja sama pemerintah. Nah, maka dari itu di rumah hanya tinggal Pak Sutomo dan Ayu, serta putri kecilnya. Sedangkan Agus suaminya yang seorang pekerja proyek hampir tidak ada liburnya, setiap hari pulang pasti sore bahkan kadang malam hari. Hari ini Ayu sedang merasa tidak enak badan karena kemarin habis kehujanan waktu pergi ke pasar. Meskipun malam harinya Ayu sudah minum obat Sanmol preda demam, tapi hingga pagi harinya dia masih merasakan demam di badannya. Tapi meskipun begitu, Ayu tetap memaksakan diri untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga serta merawat putrinya. Karena ia sudah kewajibannya sehari-hari di dalam keluarga mertuanya. Setelah menidurkan anaknya di kamar depan, Ayu merebahkan diri di kamarnya sendiri yang terpisah dari putrinya karena dia tidak ingin putrinya tertular sakit demamnya. Kebetulan juga cuaca hari itu mendung. Tak terasa saat matanya setengah terpejam, sayup-sayup Ayu mendengar suara Pak Sutomo memanggil-manggil namanya. Akan tetapi karena badannya terasa berat, Ayu tak sanggup untuk bangkit sampai-sampai Pak Sutomo datang ke kamarnya. Pak Sutomo terkejut melihat kondisi menantunya, kemudian bapak mertuanya itu menghampirinya dan duduk di dekat sang menantu. Ayu berusaha untuk bangkit, walaupun kepalanya terasa seperti dibebani ribuan batu, dan tiba-tiba tangan mertuanya menyentuh dahinya. "Panas sekali, Nduk. Kamu sakit?" tanya Pak Sutomo, bapak mertuanya. Ayu tidak menjawabnya dan hanya menatap sang mertua, lalu Pak Sutomo merengkuhnya untuk meminta sang menantu tiduran kembali. "Sini bapak pijitin, biar agak mendingan, Nduk," kata Pak Sutomo. Tanpa menunggu jawaban Ayu, Pak Sutomo kemudian memijit kepalanya Ayu. Mata Ayu terpejam merasakan enaknya pijitan bapak mertuanya itu. Terasa begitu sangat nyaman. Setelah beberapa saat Pak Sutomo menyuruh menantunya itu untuk berbalik dan Ayu pun menurutinya. Dia merasakan sepertinya ornamennya telah dipindahkan oleh bapak mertuanya.
Kemudian, simpulnya yang melindungi keduanya pun juga dipindahkan. Ayu terkejut, tapi karena masih merasa sakit, Ayu pun membiarkannya saja. Ia merasakan pijitan bapak mertuanya. Disinilah awal keanehan itu terjadi. Walaupun kondisi sedikit meriang, tetapi perasaan itu tetap saja Ayu rasakan. Begitu enak dan sangat damai. Meski awalnya Ayu merasa takut, namun akhirnya dia begitu mengilhami aktivitas kreatif tersebut. Ayu pun memejamkan matanya sambil merasakan enaknya pijitan sang mertua. Hal tersebut membuat sang menantu hanya bisa mengikutinya saja. Begini, usia Pak Sutomo sudah 52 tahun dan Ayu akui kalau bapak mertuanya itu mempunyai wajah yang awet muda. Di saat Ayu merasakan pijitan mertuanya, tiba-tiba dia merasakan simpul VKK buawah yang berada di belakang dipindahkan oleh Pak Sutomo. Seketika Ayu panik dan ingin berbalik, namun tidak diperkenankan oleh bapak mertuanya itu. Pak Sutomo mengatakan bahwa bagian di sekitar area lokasi simpang tiganya juga harus dipijat. Dan akhirnya Ayu pun mengalah, walaupun disertai rasa malu di saat bapak mertuanya menengok tempat yang rawan itu. Jujur, yang ada di dalam benak Ayu tidak ada prasangka lain selain dia ingin dibantu pijat olehnya. Setelah beberapa lama, Pak Sutomo akhirnya menyudahinya dan Ayu diberi obat demam Sanmol untuk segera diminum. Kemudian Pak Sutomo meninggalkan kamar menantunya. Sebelum tidur, Ayu memutuskan untuk pergi ke kamar mandi dan setelah meletakkan tangannya di area lokasi simpang 3. Ternyata Ayu merasakan ada yang aneh. Dia tidak tahu kalau pijatan bapak mertuanya tadi akan berdampak seperti itu. Ayu tak mampu berpikir jauh, dan setelah selesai dia memutuskan untuk tidur di kamarnya. Sore itu, dikala hujan gerimis, Ibu Sri mertua Ayu sedang tugas di luar kota. Sementara Agus tadi memberi kabar kalau dia sedang meninjau proyek dan pulangnya bakal lusa, sementara si bapak mertua hanya di rumah. Setelah hampir seharian Ayu tidur, dia merasa agak mendingan. Mungkin karena pengaruh obat demam Sanmol yang tadi diminumnya. Merasa agak mendingan membuat Ayu berani untuk mandi, walaupun tetap harus dengan air hangat. Selesai mandi, Ayu mengurus anaknya hingga jam 7 malam, di mana anaknya tertidur kembali. Tiba-tiba Ayu mendengar suara Pak Sutomo dari ruang TV memanggil-manggil namanya. Ayu pun bergegas ke sana. "Gimana keadaan kamu, Nduk?" tanya Pak Sutomo. "Udah agak baik kan, Pak?" jawab Ayu singkat. Kemudian bapak mertuanya itu meminta Ayu membuatkan segelas kopi untuknya. Tak berselang lama, kopi tersebut Ayu hidangkan di atas meja di depan bapak mertuanya. "Terima kasih, Nduk. Kamu duduk dulu sini," kata Pak Sutomo. "Baik, Pak," jawab Ayu. Setelah duduk di sebelah kiri mertuanya, Pak Sutomo masih sedang menikmati kopi dan TV. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba sang mertua menaruh tangannya di pundak Ayu. Ayu terkejut namun tidak berani memindahkannya. Dan yang membuat Ayu terkaget-kaget lagi adalah Pak Sutomo dengan serta-merta memijitinya perlahan-lahan. "Apakah Bapak terasa?" tanya Pak Sutomo. Iya Pak, enak sekali," jawab Ayu sambil tersenyum. Meskipun tanpa diminta, Pak Sutomo terus memijatnya. Mereka berdua membisu sambil menonton TV acara Ivan Gunawan, Pagi-Pagi Ambyar. Lama-kelamaan, perasaan aneh itu kembali menyelimuti perasaan Ayu lagi. Dia merasakan sesuatu yang sangat berbeda, yang mana itu tidak Ayu pahami perasaan apa. Namun, Ayu merasakan bulu kuduknya miring kinding memang. "Makdek." Ayu tersentak kaget karena tiba-tiba saja muka Pak Sutomo sudah berada di samping kanan jenjangnya. Seketika Ayu meliriknya, dan ternyata wajah bapak mertuanya begitu sangat dekat sekali. Saking dekatnya Ayu, hingga merasakan suasana aneh yang mempengaruhi ingatannya. Namun entah kenapa Ayu tidak mengelak ataupun takut sama sekali. Namun justru keanehan itu ia rasakan begitu sangat indah
hingga hal itu tanpa Ayu sadari malah menyandarkan kepalanya yang seakan memberikan izin kepada bapak mertuanya untuk meneruskan kreativitasnya. Sedetik kemudian, tak terasa Ayu memejamkan mata dan mengilhami setiap perhatian mertuanya saat mencelefotnya. Keadaan itu terus membawa Ayu entah kemana yang dia rasakan seolah tanpa beban tersisa. Pikirannya seakan buntu dan tak dapat berpikir jernih lagi. Yang dia tahu hanya ingin mengikuti setiap manuver kreatif dari mertuanya. Meskipun sudah pernah cukur-rukuk dengan Agus suaminya, namun keadaan yang seperti itu merupakan pengalaman yang belum pernah Ayu rasakan seumur hidupnya. Suasana yang diciptakan Pak Sutomo pada menantunya membuat Ayu di antara takut dan nyaman. Meskipun masih terus mencelefotnya, namun bapak mertuanya juga masih memijat kreatif menantunya dengan seksama. Dan tak lama kemudian, Ayu merasakan tangan Pak Sutomo menuju simpul verkakas kreatif yang ada di depannya. Setelah sukses, Pak Sutomo kembali memijatnya dengan kreatif. Semua itu Ayu rasakan begitu sangat luar binasa. Perlahan namun pasti, Pak Sutomo memperteli itu apanya anu menantunya dengan tanpa permisi. Seketika Ayu terkaget, lalu berusaha menggeserkan tangan mertuanya dari tempat itu. "Sudah, biarkan bapak pijat di sini agar kamu lekas baikan," kata Pak Sutomo dengan serius memijatnya di anu apanya itu menantunya, karena pengaruhnya yang sangat mengganggu, sehingga Ayu urung memindahkan tangan kreatif mertuanya. Dia bahkan begitu sangat mengilhami pijatannya, dan tak lama kemudian, lagi-lagi Ayu merasakan sesuatu keanehan. Bahkan keanehan ini lebih dahsyat dari yang pertama. Apanya itu anunya Ayu kini tidak lagi mendapatkan pijitan, tapi perhatian yang begitu serius. Walau dua apanya itunya Ayu masih terlindungi dengan benar, namun pengaruhnya dia rasakan sudah sampai kemana-mana. Kemudian Pak Sutomo berpindah, Ayu kaget gak ketulungan. Karena ternyata mertuanya dengan perlahan mengambil simpulnya dan membuangnya. Meski sudah kelayapan kemana-mana, namun sang mertua masih kreatif mencelefotnya dengan serius. Menerima perhatian dari dua arah membuat Ayu berdardir-dur hebat. Hal itu bukan tanpa alasan, karena ketika sampai di lokasi paling tinggi, Pak Sutomo mencubitnya dengan tanpa ukuran. "Au," keluh Ayu. Dan tak lama kemudian tangan mertuanya sudah membabi buta. Ayu sempat membuka mata, tapi hanya sesaat karena keanehan itu semakin menjadi-jadi. Serangkaian proses yang baru saja Ayu alami itu membuatnya tak sadar telah bernyanyi dengan sangat pelan. Lalu secara tidak sengaja, tangan kirinya menuju lokasi kreatifnya sendiri. Karena di tempat itu dirasakan, Ayu sungguh terpengaruh sekali dan ternyata sudah melubher. Ayu tersentak dan menghindar. Pak Sutomo pun kaget. "Ada apa?" tanya sang mertua. Ayu tidak menjawabnya, dia hanya tertunduk malu. Setelah mertuanya mengulang pertanyaan yang sama, Ayu akhirnya mengakuinya dengan malu-malu. Pak Sutomo pun tersenyum. "Sepertinya kamu sudah siap menantuku," kata Pak Sutomo sambil menatap wajah Ayu menantunya. Lalu Pak Sutomo berdiri dan mengajaknya duduk di sofa ruang keluarga. "Memang Agus tidak memberikan pengalaman kreatif yang seperti itu?" tanya Pak Sutomo setelah duduk di sofa. Iya Pak, Ayu baru tahu yang seperti itu," jawab Ayu sambil menatap mertuanya. "Ya sudah, kalau mau tahu lebih jauh, Bapak akan melanjutkannya, tapi jangan bercerita pada siapapun, apalagi sampai bocorin cerita ke channel Mbak Yayuk ya," kata Pak Sutomo. Kemudian Ayu pun mengangguk menyetujuinya. Malam yang awalnya gerimis berubah menjadi hujan deras, tetapi anehnya hawa di ruang TV keluarga berubah menjadi hangat. "Apakah ini hanya perasaanku saja?" batin Ayu dalam hati. Di saat Ayu masih duduk di sofa, mertuanya malah duduk di lantai di hadapan menantunya. Ayu jadi rikuh dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba saja Pak Sutomo mendekat dan tak lama kemudian, tanpa rasa canggung menuju kedua itu, apanya anuhnya dan mencelefotnya. Ayu pun kembali terpengaruh lagi, hal itu membuatnya harus memejamkan matanya sambil bernyanyi. Lalu tanpa disadari tangan Ayu mencari-cari sesuatu untuk menyesuaikan keadaan sembari membalasnya. Ayu juga tak kuasa menyeimbangkan dirinya sehingga dia seolah-olah akan terjatuh di sofa. Meski Pak Sutomo berusaha membetulkan posisinya, namun sepertinya sia-sia. Kemudian sang mertua melanjutkan aktivitas kreatifnya. Dan tak lama kemudian Pak Sutomo sudah sampai di lokasi Simpang 3 menantunya. Ayu sudah kehilangan akal sehat, dia hanya bisa diam akan atas perhatian mertuanya.
Ayu terkejut pada saat perhatian bapak mertuanya sampai ke lokasi yang jauh. Ayu berusaha menghindarinya, tetapi dengan sabarnya Pak Sutomo menenangkannya untuk tetap saja mengikuti langkahnya. Di sisi lain, Ayu dihadapkan pada sebuah dilema antara takut dan malu, serta perasaan lain yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dan ketika Pak Sutomo semakin jauh, keanehan pun terjadi lagi. Lama-kelamaan, tanpa Ayu sadari telah memberikan ruang yang memadai untuk bapak mertuanya. Keadaan itu membuat Pak Sutomo semakin mudah untuk memberikan pengaruh kreatifnya lagi. Keadaan semakin tidak menentu, saat itu dirasakan Ayu seakan seperti siang hari yang menyengat. Dan tanpa disadari Ayu menyanyi tak karuan karena saking hebatnya, hal itu sukar sekali dilukiskan dengan kata-kata. Beberapa saat kemudian Ayu merasakan dunia seolah gelap dan berputar. Sayup-sayup dia mendengar suara dari Pak Sutomo yang tidak semestinya. Hingga akhirnya Ayu merasakan lain di lokasi anunya, apanya itulah pokoknya. Perhatian serius Pak Sutomo di lokasi itu membuat Ayu moshing. Bahkan dia harus mengelih di saat mertuanya mencelepot di lokasi yang tepat. Dan tak lama kemudian, Ayu akhirnya menemukan kreasinya. Keadaan yang tak biasa itu membuat Ayu kehilangan tenaga, meski hal itu belum terjadi dengan sesungguhnya. Saat Agus suaminya mengerjakan hal serupa, Ayu tidak sampai seperti itu. Ibu muda beranak satu menantu Pak Sutomo itu sangat heran dengan apa yang telah dialaminya. "Perasaan apa ini?" tanya heran Ayu dalam hati tak percaya. Dia melihat bapak mertuanya tersenyum, lalu Pak Sutomo memberikan perhatian dengan sabar. "Apa yang kamu rasakan, Duk?" tanya Pak Sutomo dengan santun. Ayu tidak menjawabnya, dia hanya membalasnya dengan tatapan yang bertanya-tanya. Di tengah kondisi pengaruh kreatifnya yang masih melanda, Ayu hanya tersenyum dan menatapnya dengan pandangan sayu. Di tengah pikirannya yang sedang berkecamuk, tiba-tiba Pak Sutomo membuang seragam favoritnya. "Mak Dek." Ayu tersentak melihat sahabat berkreasi mertuanya yang begitu jangkung dan sangat gagah. Seketika bergemuruh di rasanya. Sungguh Ayu baru tahu kalau mertuanya mempunyai anugerah kreativitas yang sangat luar biasa. "Ayo Duk, kamu singgah di sini," pinta Pak Sutomo sambil mendekatkannya pada menantunya. Sejenak Ayu terpaku melihatnya. Hatinya bimbang karena ini pengalaman pertamanya singgah di lokasi simpang 3 laki-laki yang bukan haknya. Dengan gemetaran Ayu, akhirnya sampai di lokasi itu. Dengan ragu-ragu, Ayu memberikan perhatian dengan hati-hati. Mendapatkan perhatian tangan dingin menantunya membuat Pak Sutomo setengah terpejam. Terlebih lagi ketika Ayu mencelepotnya, membuat Pak Sutomo panik. Ayu jadi ingat masa kecilnya ketika makan es krim. Namun kali ini dia merasa enek, tetapi senang seperti anak kecil mendapat makanan kesukaannya. Di tengah lamunan Ayu, saat masa kecilnya, tiba-tiba Pak Sutomo bernyanyi hebat sambil berposisi tak menentu. Ayu pun heran, "Ada apa ini?" batin Ayu dalam hati. Tetapi sahabat kreatif Pak Sutomo seolah tak dapat Ayu pindahkan dari kelepotannya. Dan akhirnya ternyata bapak mertuanya itu telah menumpahkan semua kreativitasnya. Sontak Ayu terkaget karena begitu banyaknya yang Ayu terima, membuatnya hampir saja tersedak. Hal itu dengan terpaksa Ayu pun harus meminum semuanya tanpa tersisa. Pak Sutomo tersenyum dan memeyupnya sambil menghela nafasnya dalam-dalam. Entah mengapa Ayu merasa begitu damai dalam peyukan mertuanya yang saat itu ditinggal istrinya dinas ke luar kota. Sungguh Ayu tak mengerti mengapa dia mengalami hal indah dengan Pak Sutomo, mertuanya yang tak lain adalah ayah kandung suaminya. Ayu terdiam sambil menatap mertuanya tak percaya. Pak Sutomo merasa lega mendapatkan perhatian yang tulus dari menantunya. Dia menyandarkan diri di sofa, masih dalam keadaan yang belum benar. "Mengapa aku punya perasaan seperti ini?" tanya Pak Sutomo dalam hati. Sementara Ayu yang berada di dekatnya masih duduk terdiam. Dia heran, meski sahabat kreatif Pak Sutomo, mertuanya sudah menangis, namun masih berdiri tegap dengan gagahnya. Di tengah lamunan Ayu tentangnya, tiba-tiba Pak Sutomo bangkit dan mendekatinya, kemudian dengan tanpa ragu mencelepotnya. Ayu pun tak bisa berbuat apa-apa, kecuali membalas hal kreatif itu. Malam itu, hujan semakin deras. Perjalanan kreatif dua insan mertua
dan menantu sepertinya belum usai. Dan kali ini Pak Sutomo kembali memperhatikan lokasi pertigaan menantunya yang tadi belum dia lewati. Di saat Pak Sutomo memperhatikannya dengan serius, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari kamar Ayu. Ternyata putrinya terbangun dan seketika Ayu menjauh lalu bangkit. "Arini bangun, Pak," kata Ayu. "Ya sudah, kamu tengok dulu," kata Pak Sutomo. Ayu lalu dengan buru-buru berbenah karena seragamnya sejak tadi dalam kondisi kurang benar. Dilihatnya jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Setelah membuka pintu kamarnya, Ayu kaget melihat putrinya yang hampir terjatuh dari tempat tidur. Setelah membetulkannya, Ayu menemani putrinya agar cepat tidur. Belum sampai 15 menit berlalu, Pak Sutomo kembali memanggilnya. Ayu tidak menjawab karena putrinya belum juga tidur lagi. Dia tidak menghiraukan panggilan mertuanya. Bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Namaku Rizky, usiaku 17 tahun, dan aku seseorang yang tampan dan penurut. Aku bersekolah di suatu sekolah menengah atas di Jakarta. Kehidupanku sangatlah baik dari segi ekonomi. Karena aku dapat memiliki segalanya. Apapun yang aku mau, aku tinggal di Jakarta bersama keluargaku. Papaku sebagai pebisnis di Kaltim dan mamaku seorang pebisnis ternama juga. Nama papaku Bram dan nama mamaku Suci. Mamaku usianya masih muda sekitar 32 tahun. Dulu mamaku dan papa menikah di usia muda, makanya mamaku masih muda dan cantik. Meskipun mama berhijab, tapi setiap mama pergi keluar rumah atau berbelanja ke mall, mama selalu memakai pakaian layaknya ABG. Dan setiap aku mengantar mama berbelanja, seringkali orang-orang melihat mamaku dengan mata yang tajam karena pakaian mama itu. Di saat papaku kembali bertugas di Kaltim, kemanapun mama pergi selalu bersamaku, karena aku anak satu-satunya dari mereka. Jadi mama selalu meminta aku yang mengantar kemanapun mama pergi. Tak jarang setiap aku bersama mama ke mall, orang lain menyangka bahwa mamaku dikira pacarku. Karena kebersamaanku dengan mama yang terlalu dekat seperti ini. Terkadang aku ingin memiliki pacar yang mirip mama, yang baik, cantik, dan pengertian. Papaku beruntung sekali dapat menikahi mama. Yang ku ketahui lebih dalam, jika mamaku memiliki keinginan, maka harus segera terpenuhi, tak mau ditunda-tunda lagi. Suatu hari, aku dan mama pergi ke mall untuk berbelanja kosmetik dan baju. Mamaku yang selalu berpakaian seperti ABG membuat orang-orang melihat mama
termasuk aku yang selalu geram dengannya. Mama memang beda sekali, meskipun mama adalah ibu kandungku, kadang mama adalah wanita yang bisa jadi teman curhatku. Setelah aku mengantar mama berbelanja, mama mengajakku ke pantai tempat bisnisnya untuk mengambil berkas dan data yang ketinggalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, waktu Indonesia Barat. Saat itu aku dan mama pergi pulang karena papa pulang dari Kalimantan. Dan aku pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mama langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan beristirahat sambil menunggu papa yang dalam perjalanan pulang. Sesaat ketika pikiran kalutku timbul, kebetulan mama memanggilku dari dalam kamar mandi. "Ki, tolong ambilkan handuk mama di dalam lemari mama." Suara mama dalam kamar mandi. "Iya ma, akan aku ambilkan, tunggu sebentar." Aku pun bergegas mengambil handuk dalam lemari mama. Dan ketika aku membuka lemari mama, aku melihat ada sebungkus barang yang tergeletak di atas baju tidurnya. Aku pun melihat dan mengambil barang tersebut. Saat kulihat ternyata ini, dalam batinku menerka-nerka karena aku terlalu lama melihat dan mengeceknya. Mama pun kembali memanggilku. Wah, ternyata mama menyimpan barang aneh seperti ini juga. "Rizky, cepat dong ngambilin Gi." "Iya ma, tunggu." Aku pun menyimpan kembali barang aneh itu dan bergegas cepat menuju ke mama. "Kamu kok lama? Habis ngapain dulu?" tanya mamaku di dalam kamar mandi. "Maaf ma, tadi ada telepon dari teman," ucapku dengan wajah tersenyum dan memberikan handuk kepada mama yang telah mengeluarkan sedikit tangannya di pintu. Dan saat mama mengambil handuk dari tanganku dan tiba-tiba tak disangka, tiba-tiba mati lampu, membuat mama sedikit ketakutan. "Rizky, kenapa lampunya mati?" Mama takut. "Tolong kamu tungguin mama di luar ya sayang," kata mamaku yang mulai agak ketakutan. Pikiran kalut kreatifku pun mulai kembali ada, namun akhirnya aku berpikir untuk mengambil lampu senter di dapur. "Baik ma, Rizky tunggu mama sampai selesai ma." "Rizky ambil senter dulu ya ke dapur, biar gak gelap buat nganter mama ke kamar," kataku dengan penuh harapan. "Iya, tapi jangan terlalu lama ya sayang, mama takut," kata mamaku di dalam kamar mandi. Aku pun segera mengambil senter ke dapur dan kembali ke kamar mandi. "Ma, sekarang tidak terlalu gelap kan?" kataku ke mama. "Ya Rizky, cepat antar mama ke kamar." Namun tiba-tiba aku tergelincir dan tanganku berusaha cari pegangan agar tak terjatuh. Mama kaget melihat aku terjatuh di depannya. "Rizky, kamu tidak apa-apa kan sayang?" tanya namaku yang tidak sadar dengan keadaannya karena aku juga tak sengaja. "Tidak ma, Rizky baik-baik saja kok ma," jawabku. Mamaku segera membantu aku bangun dan tanpa memperdulikan keadaannya. "Tak apa-apa kan kamu nak?" ucap mama dengan nada yang sedikit gugup. Aku pun bangkit dan dengan menahan sakit bekas terjatuh tadi. Dan mamaku langsung membawa aku ke kamarnya dengan keadaan gelap. "Ma, kaki Rizky agak sakit," ucapku lirih. Sesampainya di kamar, mama langsung membaringkan aku di tempat tidurnya. "Sayang, kamu di sini dulu. Mama akan obati kaki kamu," kata mamaku sambil membantuku berbaring. Setelah itu mama membuka lemari dan memilih baju turunnya. "Ma, mama gak marah kan? Tadi Rizky gak sengaja ma, di saat mau nolongin mama," ujarku. "Tidak sayang, mama gak marah kok. Justru mama berterima kasih," sahut mamaku. Deg-deg hatiku mulai resah. Apa maksud dari pembicaraan mama itu membuatku sedikit gugup. "Oh iya, kalau begitu kamu sudah tahu dong," kata mamaku sambil menatap tajam. "Kok mama nanyain itu sih sama Rizky?" Aku pura-pura bingung. "Maksudnya tahu apa sih ma?" Lanjutku masih pura-pura blow on. "Ma, maafin Rizky ya, tadi mama harus nungguin lama. Sebenarnya Rizky tadi lihat berkas di lemari." Lanjutku mencoba menjelaskan dengan wajah polos dan mama menghampiriku lalu duduk di sebelahku.
Ma izinkan Rizky gantiin semua tugas kreatif papa ya ma, ucapku. Tugas yang mana aja sayang? Jawabnya singkat. Ya semuanya ma, biar Rizky bisa bantuin mama, kataku sambil tersenyum. Tanda dugaan mama berbisik kepadaku. Kamu boleh kok sayang, justru mama sangat berterima kasih kalau kamu mau bantuin mama. Hatiku terasa seperti disambar petir, dan akhirnya impianku terwujud untuk menggantikan semua tugas kerjaan kreatif papa. Kebetulan, papa sedang pergi kerja. Tolong bantuin mama ya, ucapnya. Tapi ma, kalau papa tahu gimana? Aku sedikit ragu. Ya, nggak apa-apa kan, cuma bantuin aja. Ya udah cepetan, segera kamu laksanakan kerjaan kreatifnya. Akhirnya terpaksa aku kabulkan begitu saja. Oh ya, tunggu bentar nak, mama ada sesuatu buat kamu. Sambil mama menunjukkan sebuah suguhan kreatif yang menurutku sangat spesial. Tentu saja mendapatkan sebuah suguhan kreativitas itu, aku pun sedikit cegukan. Karena emang baru pertama kali dapat hidangan spesial dari mama. Ayo nak, kamu mau ini kan? Ucap mamaku sambil menunjuk hidangan spesial peningkat kreativitas itu. Aku hanya mengangguk tak berkata-kata. Tentu saja aku tidak mau menyia-nyiakan hal kreatif itu yang memang sudah sangat lama aku harapkan. Aku pun semangat sekali mendekat dan mencicipi suguhan kreatif itu. Dengan perasaan senang dan bahagia, aku pun tidak banyak tanya lagi. Entah berapa lama aku mengerjakan suguhan kreatif itu, hingga akhirnya mama menyuguhkan hidangan penutup pekerjaan kreatif yang lebih spesial. Kemudian mama membimbingku dengan lembut agar segera aku menghabiskan hidangannya. Mama ternyata begitu senangnya memberikan semua kerjaan kreatif itu padaku. Begitu juga aku. Pada malam yang sepi itu, setelah beristirahat cukup, kami pun bangkit dengan sedikit malas. Sebenarnya enggan rasanya untuk beranjak pergi dari suasana itu. Setelah semua beres, terdengar suara mobil parkir di depan rumahku dan aku pergi ke kamarku yang ada di atas. Untuk memastikan itu dan agar tidak ada kecurigaan di rumah ini. Mama, papa pulang mah. Terdengar suara papaku menuju ruang tengah. Aku pun keluar dari kamar untuk menyambut papaku dengan pura-pura terbangun dari tidurku. Aku langsung menyambut papa. Malam pah, gimana perjalanan pulangnya pah? Kataku sambil menguap. Anak papa yang ganteng bangun ya, ini papa bawakan makanan buat kamu. Perjalanannya sungguh membuat papa capek, tolong panggilkan mamamu. Ujar papa sambil membuka sepatunya. Tadi papa udah panggil-panggil, tapi mama nggak jawab. Mungkin mama udah tidur nak, coba kamu bangunkan mama, katanya. Baik pah, kataku sambil melangkah menuju kamar mama. Aku pun masuk ke kamar mama dan mengetuk pintu kamar mandi mama dengan suara pelan agar papa tidak mendengarku. Dan mama pun keluar dari kamarnya, lalu aku pun langsung menuju kamarku di atas. Saat sampai di kamar, pikiran kalut kreatifku seakan tak suka dengan kehadiran papa. Namun, rasa letih dan ngantuk sangat terasa berat. Akhirnya kurebahkan badanku untuk segera tidur saja malam ini. Paginya aku mendengar suara mamaku. Sayang, ayo bangun, sekarang udah siang. Aku melihat mama sedang membuka gorden kamar dan kulihat jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Aku masih ngantuk ma. Mama pun menghampiriku dan duduk di sebelahku. Sayang bangun, ayo sayang udah siang. Mama mencoba membangunkanku. Ya ma, aku bangun ma, papa udah berangkat. Kataku sambil melihat mama yang begitu lesu. Sudah sayang, papa tadi berangkat jam 5 pagi. Aku pun tersenyum riang mendengarnya. Ma, di rumah ada siapa? Bibi ada gak ma? Aku takut pembantu mama ada di rumah dan takut terbongkar semuanya. Bersambung. Begitulah kisah antara aku dan ibuku, di mana aku menggantikan tugas kreatif papaku yang semuanya bermula dari sebuah ketidaksengajaan melihat berkas dan barang rahasia mama.
hingga akhirnya aku bisa ihiu di gidau awok-awok, cukus urukuk hehehe. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.